وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anda terkadang bingung untuk menentukan sebuah sikap dalam sebuah permasalahan. Pernah nggak merasakan suatu hari Anda tidak mood, Anda tidak ada perasaan, bahkan mungkin ingin mati aja gitu? Ketahuilah salah satu sebabnya adalah seseorang tidak mempunyai gaya hidup. Dan kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaya hidup adalah sikap, pola, tingkah laku yang ada di dalam sebuah masyarakat. Pada kesempatan kali ini, para pemirsa, kita akan membicarakan tentang gaya hidup seorang muslim. Gaya hidup yang pertama yaitu adalah seorang muslim semestinya senantiasa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, seorang ulama besar di Arab Saudi, mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Kalamun jami'un nafi', muhtawa atau muhtawin ala sa'adati dunia wal akhirah. Ucapan yang bermanfaat dan sangat padat, yang mengumpulkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yaitu seseorang semestinya dalam hidup mengerjakan apapun, mengucapkan apapun, maka dia harus berpikir, ini kira-kira mendatangkan manfaat untuk saya atau tidak? Terutama manfaat akhirat. Orang yang berakal semestinya menerima nasihat ini, mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Makanya para sahabat dahulu, misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka sangat membenci manusia-manusia yang, kalau dalam bahasanya itu, proletar. Yaitu manusia-manusia yang tidak menghasilkan produksi kepentingan dunia ataupun apalagi untuk ibadah di akhirat. Beliau mengatakan, inni la akrahu an ara ahadakum sabahlalan ay farigan la fi amali dunyan wala fi amali akhirah. Sungguh aku sangat membenci untuk melihat salah seorang dari kalian sabahlal. Sabahlal adalah kosong. Tidak mengerjakan pekerjaan dunia, tidak juga mengerjakan pekerjaan akhirat. Disebutkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam di dalam kitab Al-Amthal. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inni la amqutur rajula arahu farigan laisa fi syai'in min amali dunyan wala akhirah. Aku sangat membenci seseorang yang aku lihat dia farig, kosong dari sebuah pekerjaan. Tidak dalam kehidupan dunia, tidak juga dalam kehidupan akhirat. Nah, ini disebutkan oleh Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Maqasid Al-Hasanah. Lihat perkataan-perkataan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Senantiasa mereka membenci perbuatan yang tidak bermanfaat.
yang bahkan malah mendatangkan mudarat. Ada perkataan menarik, an-nafsu illam tashtaghilhu bil haqq ashghalatka bil batil. Jiwa, diri ini jika kamu tidak sibukkan dengan kebaikan, kebenaran, maka dia akan tersibukkan dengan kebatilan. Nggak ada pilihan yang ketiga. Imma menyibukkan dengan kebaikan, kebenaran, atau menyibukkan diri dengan kebatilan. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia tertipu, yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut, kesehatan dan waktu yang lapang. Lihat, para ulama mengatakan katsirun minan nas, ketika Rasulullah SAW bersabda kebanyakan manusia, ini yushiru ila anna alladhi waffaqu lidzalik qalil. Hati-hati ini, bahwa yang diberikan petunjuk untuk mengerjakan pekerjaan yang bermanfaat, meninggalkan yang tidak bermanfaat, itu sedikit sekali. Yang menggunakan waktu luangnya untuk hal yang bermanfaat sedikit sekali. Maka mudah-mudahan kita termasuk dari yang sedikit tersebut. Dan hendaknya kita ingat selalu bahwa termasuk kebaikan seorang muslim yang Islamnya baik adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Apalagi yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada perkataan menarik dari Imam Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan, qad yakunul insanu sahihan wa la yakunu mutafarriqan li syughlihi bin nas bil ma'ash. Kadang ada orang yang sehat tetapi tidak menyibukkan dirinya dengan, atau saya ulangi, kadang orang ada yang sehat akan tetapi dia tidak punya waktu luang karena sibuk mencari rezeki. Wa qad yakunu mustaghniyan wala yakunu sahihan. Tetapi kadang ada orang yang kosong waktunya tetapi dia tidak sehat. Maka apabila terkumpul dua ini, sehat kemudian waktu luang, maka itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Apabila tidak digunakan, akan mendapatkan pertanyaan dan peringatan serta celaan dari Allah nanti di hari kiamat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gaya hidup yang kedua yang semestinya seorang muslim senantiasa melakukannya, yaitu melakukan pekerjaan terus-menerus meskipun sedikit, lebih baik dibandingkan banyak dan terputus. Coba perhatikan perkataan atau riwayat yang disebutkan di dalam kitab Wafayatul A'yan yang ditulis oleh Ibnul Khallikan. Yaitu ketika beliau menyebutkan perkataan Amr bin Mas'adah rahimahullahu ta'ala. Amr bin Mas'adah berkata, kuntu uwaqqi'u baina yaday Ja'far bin Yahya al-Barmaki. Aku menulis di depan Ja'far bin Yahya al-Barmaki. Farafa'a ilaihi ghilmanuhu waraqatan yastazidunahu fi rawatibihim. Maka anak Ja'far bin Yahya mengangkat sebuah kertas kepada bapaknya bahwa para pekerjanya minta tambahan gaji. Farama biha ilayya. Kata Amr bin Mas'adah, maka Ja'far bin Yahya memberikan kertas tersebut kepadaku, menolaknya. Kemudian Ja'far bin Yahya mengatakan, ajib anha. Fakatabtu. Jawab tentang itu. Yaitu para pegawai yang minta tambahan gaji. Jawablah. Maka apa jawabannya? Qalilun daim khairun min katsin munqati'. Sedikit terus-menerus lebih baik daripada banyak terputus. Maksudnya gaji meskipun sedikit tapi dilakukan terus-menerus, tidak pernah terputus,
lebih baik dibandingkan banyak tetapi terputus. Begitu juga amal. Amal tatkala dilakukan dengan sedikit tetapi terus menerus sampai mati. Sebagaimana firman Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Sebagaimana juga firman Allah, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematian yang yakin. Terus menerus, akhirnya dapat husnul khatimah. Daripada banyak bertambah tapi habis, terputus saat itu aja. Maka ini tidak benar. Dan lihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa lebih banyak dibandingkan di bulan Sya'ban, puasa sunnah maksudnya. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban hampir seluruhnya. Kemudian beliau bersabda, "Khudhu minal amali ma tutiqun." Beramallah sesuai dengan kemampuan. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Wa ahabbu as-salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alaihi wa in qallat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, salat yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang dikerjakan secara terus-menerus meskipun sedikit. Kemudian Aisyah berkata, "Wa kana idza shalla salatan dawama 'alaiha." Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sebuah salat, maka beliau senantiasa mengerjakannya secara terus-menerus. Para pemirsa, ada sesuatu yang menarik pada hadis ini. Apa itu? Yaitu orang kalau dia langsung kepada banyak amalnya, maka kebiasaannya adalah terputus. Karena merasa bosan. Karena merasa berat. Tetapi ketika orang beramal, meskipun sedikit, maka dia merasa ringan. Itu yang membuat akhirnya dia tidak terputus. Ini pelajaran yang luar biasa. Berarti gaya hidup ini mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila sholat, senantiasa beliau mengerjakan sholat tersebut terus menerus tanpa terputus. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Wallazi dzahaba bi nafsihi sallallahu alaihi wasallam." Demi yang mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu demi Allah. Ma mata hatta kana aktsaru salatihi wa huwa jalis. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal kecuali kebanyakan salat beliau dalam keadaan duduk. Subhanallah. Artinya ketika sehat salat, ketika sakit tetap salat. Ya. Sampai duduk beliau salatnya. Wa kana ahabbul a'mal ilaihi al-'amalu shalih alladhi yadumu 'alaihi al-'abdu wa in kana yasiran. Amalan yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah amal saleh yang dikerjakan oleh pelakunya terus-menerus meskipun ringan, mudah, sedikit. Ini adalah gaya hidup yang kedua yang dimiliki oleh seorang muslim. Sedikit tetapi dikerjakan terus-menerus lebih baik daripada banyak akan tetapi terputus. Yang ketiga, gaya hidup seorang muslim adalah, Anda pernah nggak masuk ke dalam lubang, gitu, naik motor, kemudian ada lubang. Kita kan berpikiran bahwa, wah ini harus hati-hati, saya tidak boleh masuk lubang yang sama di jalan ini. Maka akhirnya setiap hari kita hati-hati. Ketika melewati jalan tersebut, pasti ada lubang di tempat itu. Nah, gaya hidup seorang muslim adalah tidak mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Kalau seandainya Anda terlambat bangun subuh, kemudian gara-gara Anda begadang, maka orang muslim yang berakal gaya hidupnya, dia tidak akan bergadang lagi. Karena dia dikhawatirkan akan mengulangi kesalahan lagi, yaitu terlambat sholat subuh. Nah, ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La yuldagul mu'min fi juhrin min juhrin wahidin marratain."
Seorang yang beriman tidak terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. Nggak boleh orang beriman dungu mengerjakan kesalahan yang sama di tempat yang sama, kesempatan yang sama. Tahu dia bahwa di situ ada lubang, jangan dia masuk ke dalam lubang tersebut. Tahu dia bahwasanya dia tidak bisa memegang handphone, karena kalau memegang handphone dia akan membuka situs-situs porno, membuka hal-hal yang tidak bermanfaat, membuka yang berkaitan dengan dosa, syahwat. Maka dia jangan melakukan itu lagi. Minimal dia tidak punya handphone yang berinternet. Karena seorang muslim tidak boleh dia taruhan ataupun untung-untungan dengan imannya. La yukhatir ahadun bi imanih. Tidak boleh dia taruhan ataupun muqamarah bi imanih dengan untung-untungan dengan imannya. Tidak boleh. Dia harus mengambil langkah agar tidak terperosok ke dalam lubang yang sama 2 kali. Para pemirsa, yang keempat dari gaya hidup seorang muslim adalah bahwa seorang muslim semestinya dia tidak boleh puas dan tidak pernah boleh puas dengan apa yang dia capai dari amal saleh. Ya, jangan merasa puas. Oh, saya sudah begini, saya sudah bersedekah, sudah sholat, sudah puasa, sudah ini, sudah ini. Tidak. Kenapa tidak boleh puas? Karena kalau orang merasa puas, dia belum tahu amalnya sebelumnya diterima atau tidak. Yang kedua, perasaan merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan ini akan menggiring dia lambat laun untuk meremehkan maksiat. Karena sudah merasa ahli ibadah, merasa ahli baca Quran, merasa ahli masjid, merasa ahli puasa dan semisalnya. Perlahan-lahan menggiring dia untuk beramal ibadah, mengerjakan maksiat. Yang ketiga, kenapa tidak boleh merasa puas dengan amalan yang dia sudah kerjakan? Dia akhirnya malas dengan amal ibadah karena sudah merasa. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustadz, bagaimana menghadapi, menasihati tetangga yang malas sholat berjamaah? Lalu saya tanya, ada apa tetangga tersebut malas sholat berjamaah? Karena dia mengatakan, saya sudah pergi ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Sedangkan sholat di Masjidil Haram 100.000 sholat, 1 kali sholat. Di Masjid Nabawi 1.000 sholat, 1 kali sholat. Nah, ini jenis-jenis orang yang merasa puas dengan amal ibadah. Akhirnya merasa malas untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Padahal belum tentu amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat dalam surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian dan surga. Ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian lihat lagi dalam surat Ali Imran ayat 144. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dari Rabb kalian. Berlomba-lomba, bersegera. Jangan merasa puas, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu faidah orang yang tidak merasa puas dengan amal ibadah dia adalah dia akan selalu meningkatkan kualitas amal ibadah dia. Dia akan memilih tatkala beramal mana yang paling utama, mana yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Seperti misalkan pertanyaan para sahabat yang berbunyi, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zam?" Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya? Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Nah, ini akibat dari dia tidak merasa puas dengan apa yang sudah dia capai dari prestasi ibadah. Yang kelima, yang terakhir dan bukan yang paling akhir dalam pertemuan ini, gaya hidup seorang muslim adalah sedikit tetapi berarti lebih baik daripada tidak sama sekali. Sedikit berarti lebih baik daripada tidak sama sekali. Lihat hadis Rasul riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-kali kamu mencela kebaikan walau sedikit pun.
syai'an di situ apapun. Karena dia adalah kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Apapun. Meskipun kamu berwajah tersenyum terhadap saudaramu. Ada kaidah para ulama mengatakan ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Kerjakan sedikit. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Witir misalkan. Salat witir. Minimal 1 rakaat. Boleh dikerjakan setelah salat isya. Boleh dikerjakan sebelum tidur. Dan boleh dikerjakan setelah tahajud. Kalau merasa berat, ya, merasa berat 3 rakaat, merasa berat 5 rakaat, witirnya, maka silahkan 1 rakaat. Kalau merasa berat, dikerjakan pada waktu setelah tahajud, karena bangun malam, dia jarang bangun malam, maka kerjakan setelah salat isya. Atau kerjakan setelah belum tidur 1 rakaat. Masa tidak bisa 1 rakaat? Sedikit yang berarti lebih baik daripada tidak sama sekali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu minal ajri kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Yang artinya, barang siapa yang membukakan orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, membukakan di sini tidak mesti harus dengan kolak, nasi kuning, lontong, makanan besar-besar, tidak. Walau hanya 1 kurma, walau hanya 1 teguk air, maka termasuk daripada membukakan. Sedikit berarti lebih baik daripada tidak sama sekali. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam, menjadi pelopor kebaikan. Hati-hati kebalikannya, menjadi pelopor maksiat. Ya, coba hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan tersebut akibat tunjukkan dia. Maka Anda, wahai seorang muslim, harus menjadi pelopor dimanapun Anda berada. Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadikan aku penuh dengan berkah dimanapun aku berada, menunjukkan kebaikan, bukan malah menjadi pelopor keburukan. Kemudian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk gaya hidup seorang muslim yang terakhir, yang ketujuh adalah memperhatikan skala prioritas. Mana yang wajib lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah? Mana yang keluarga lebih didahulukan daripada orang tua, daripada orang lain? Mana yang istri lebih didahulukan dibandingkan tetangga? Maka Islam sangat menganut skala prioritas. Orang tarawih tidak manfaat kalau tidak sholat wajib. Orang yang puasa tapi tidak sholat tidak akan manfaat, karena sholat lebih utama dibandingkan puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.